Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri. Jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan. Pernahkah kamu merasa tisu terbuang begitu saja? Tahukah kamu, produksi tisu berdampak pada penebangan pohon dan penggunaan air yang banyak? Tapi tenang, ada cara mudah. Pertama, gunakan tisu secukupnya, cukup 1 lembar saja. Di rumah, ganti dengan lap kain atau handuk untuk lebih ramah lingkungan. Jika terpaksa pakai tisu, pilih yang terbuat dari bahan daur ulang. Dengan langkah kecil ini, kita ikut menjaga kelestarian alam. Bumi jadi lebih sehat, kita pun ikut senang. Yuk, mulai bijak gunakan tisu demi bumi kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.
Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. ...105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 8 pagi ya. Kita ketemu lagi yang pastinya untuk di Sepada. Dan tentunya kita sudah bersama narasumber dan membahas tentang hal religi. Tapi ini ada hubungannya sama TikTok, guys. Sebenarnya apa hubungannya religi sama TikTok? Ada, guys. Ternyata konten-konten religi itu udah ada banyak di TikTok gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang sebenarnya konten religi ini tujuannya hanya mengedukasi atau hanya sekedar ya udah nyari konten aja biar banyak followersnya gitu guys, atau biar dapat cuan juga. Apakah itu tujuannya? Kita akan membahas ini secara langsung bersama penyuluh agama Kabupaten Buleleng. Ini dia ada Kakak Putu Sarya Desos. Selamat pagi Kakak. Nah Ya. ini apa ya, menjadi pertanyaan juga gara-gara topik ini ya. Ya. Sahajaan ya. Ya. Apa namanya? Sebelum ke materi sebenarnya kita deh sebenarnya sudah disuguhkan dengan materi-materi sebelumnya. Artinya materi-materi konten-konten digital itu di setiap hari ya. Mungkin bukan hanya di TikTok saja tapi di hampir semua platform media sosial lah seperti itu. Kalau di sekarang ke tema yaitu di konten religi di TikTok itu apakah edukasi ataukah sekedar mencari sensasi? Sebenarnya konten religi yang ada di di semua platform media sosial, bukan hanya di TikTok, itu sebenarnya sangat mengedukasi. Tapi kembali lagi pada si pembuat. Pada dasarnya konten itu dibuat apakah memang berdasarkan kalau di dalam Hindu mungkin sastranya, terus di dalam agama Muslim mungkin apakah ada dalilnya dan berdasarkan Al-Qur'an yang surat mana, kan seperti itu ya. Itu yang harusnya menjadi kita sebagai penikmat atau seorang yang menikmati konten itu, kita juga harus sharing nih dengan hal-hal seperti itu. Kita juga harus aware dengan hal seperti itu. Kadang-kadang kan kalau sekarang itu konten itu sudah dialihkan ke konten AI. Jadi tinggal masukkan AI, saya mau sebuah flyer berbentuk seperti ini dan ini muncul. Namun kadang-kadang orang yang menggunakan AI itu tidak aware dengan apa yang disajikan oleh AI. Artinya tidak ada penyaringan, oh bener nggak nih dalilnya, bener nggak nih sastranya. Kan itu yang harusnya menjadi penyaring di kita sebagai pembuat konten untuk disajikan kepada khalayak yang banyak gitu. Hal konten-konten sekarang dan bergempuran di di TikTok itu sebenarnya bagus untuk edukasi semua. Baik itu karena dari kalangan kecil sampai kalangan dewasa itu bisa menikmati dan ternyata begini ya, ternyata begini. Tapi kalau berbicara tentang sensasi, pastinya ada unsur analisis mungkin, unsur sosial, unsur ekonomi, dan itu dijadikan sebuah konten yang berhubungan dengan religi. Artinya semua dihubungkan ke agama nih.
Contoh kalau di Hindu hampir semua aspek kehidupan ini tidak lepas dari yang namanya agama Hindu. Contoh di Bali budaya kita banyak dengan sing dadi kone kalau dulu apa ya, mungkin contoh-contoh sing dadi negakin galeng dan segala macamnya. Dasarnya kan kita ada mungkin dari etika, tatwa dan susila kan seperti itu gininya. Makanya ketika etika dan susila ini jalan, artinya konten yang akan disajikan itu pasti bermanfaat, bukan hanya sekedar mencari sensasi. Karena ketika tatwa dan susila ini sudah jalan, tentu harus dibarengi dengan etikanya. Tentu dengan bahasanya tidak memprovokasi, tidak menyalahkan, tidak menyinggung ke agama lain atau hal-hal yang lain lah, terutama di ras unsur sara yang tidak masuk dalam ke konten digital seperti itu. Itu yang harusnya menjadi dasar seperti itu. Dan kemudian kalau dalam TikTok, kebetulan saya juga sering menggunakan AI dalam penggunaan penyuluhan di media sosial berupa menggunakan AI. Saya selalu saring dulu. Apakah saya akan udah benar nih? Kadang-kadang tuh AI itu ya kita lihat ada kesalahan kecil, tipe sedikit aja udah itu sebenarnya udah salah gitu. Contohnya gitu. Kadang kita manusia yang human errornya itu bisa mengetik yang sedemikian cepat, tapi kadang-kadang ada satu huruf yang tertinggal, mungkin satu huruf yang gini. AI juga seperti itu. Juga akan melakukan kesalahan-kesalahan, maka kitalah sebagai kuratornya atau tim penilainya lah gitu, dan memadukan dengan apa yang ada dalam sastra, apa berhubungan dengan etika seperti itu yang menjadi dasarnya. Nah, ketika konten digital masuk ke dalam TikTok, sebenarnya menurut saya nih, pandangan saya pribadi, itu minim peminatnya. Minim peminatnya. Kita berbicara tentang contoh lah. Kita berbicara tentang apa ya paling gini ya. Contoh sederhana, kita berbicara Sabtu Timire. Sabtu Timire ini ada 7 ini. Oh, ternyata begini ya Sabtu Timire. Tapi yang ada kita hanya Sabtu Timire dibaca sedikit, skip, langsung lanjut, langsung scroll lagi. Kebanyakan kayak gitu. Ya, kebanyakan kayak gitu. Karena konten digital masuk ke dalam platform digital, maksudnya konten religi yang masuk ke platform digital itu minim. Kecuali kalau sekarang saya lihat saya juga kebetulan menggunakan TikTok, yang lagi enak itu adalah, atau bukan lagi enak sih, apa bahasanya, lagi naik-naiknya itu adalah konten-konten tentang bagaimana kebudayaan. Contoh kalau sekarang itu masih dalam suasana PKB kan, itu pasti naik. Karena kebudayaan kita di agama Hindu tidak lepas daripada budaya di Bali. Itu pasti naik semua. Kemudian baik itu Dharma Gita dan segala macamnya. Tergantung juga ada hal sisi lain yang mungkin saya ini mungkin ke beberapa hal yang harus masuk ke dalam konten digital lah. Maksudnya syarat-syaratnya lah. Kamu mempunyai suara bagus, contoh di Dharma Gita, kamu suara bagus, mukamu mendukung dan segala macam, pasti banyak yang lain. Gitu. Kemudian kamu dengan hal yang biasa saja, artinya mukanya pas-pasan, suara pas-pasan, itu tidak akan gini. Terus kemudian kalau kamu menghancurkannya, artinya bercanda lah dan begitu, itu juga akan naik gitu. Karena sisi kehidupan ini harus seimbang, ada seriusnya, ada bercandanya gitu. Di apa namanya? Saya perhatikan di beberapa konten-konten yang lewat di beranda saya seperti itu. Makanya kalau menurut saya konten digital, konten religi digital ini sebenarnya masih minim peminatnya di kalangan semua orang lah, contohnya pasti. Karena pasti ada yang namanya perbedaan di Kalupatre, kemudian di Mawacara, itu yang membedakan bahwa di Jumah Canggih sih nganggo kini kok dini nganggo. Aku udah sering. Tapi kadang-kadang itu juga menimbulkan sebuah
apa bahasanya ya, ketertarikan Hmm. dari satu desa ke desa lain. Oh, contoh desa ini punya baris gede yang unik. Contoh di Cempage itu punya baris gede yang unik gitu. Di Sebaliaga, oh ternyata ada yang bertanya, ini baris apa ya? Ini baris apa tuh? Ini tarian apa itu? Jadi itu juga masuk ke dalam konteks religi yang berhubungan dengan budaya-budaya yang ada di Bali. Ya contohnya itu baris gede Cempage, kemudian bagaimana desa adat Sidetape dan segala macamnya. Itu yang menjadi ya bikin rasa orang tertarik terhadap konten digital seperti itu. Oke, sebenarnya sih kalau dilihat dari sisi kontennya lumayan banyak juga yang Iya, kita iya, iya. temuin. Ada beberapa konteks misalnya kayak Mustafa Tindu, Iya. ada juga yang konten di TikTok itu ya kadang-kadang membahas juga tentang agama yang secara memang pembahasannya lagi in gitu. Iya, Misalnya iya, iya. galungan, ada konten galungan. Iya, iya, iya. Ada kontennya pada saat nyepi, ada konten nyepi seperti Iya, itu iya. ya, yang berbahasanya lebih ke konotasi religi. Religi. Tapi ternyata ada juga istilahnya konten-konten religi yang bertajuk kadang-kadang memperlihatkan sebuah konflik yang akhirnya kita yang membahas juga gitu ya. Kadang-kadang yang bikin serunya itu bukan si kontennya justru, Iya. tapi komentar netizennya Iya, nih, iya, iya. yang bikin kita itu istilahnya yang menggaring ini semua lebih Iya. jadi viral gitu Iya, kan. iya, iya. Nah ini sih yang perlu kita bahas ya. Sesaat lagi kita akan Iya. bahas ya. Iya. Jadi buat kamu teman berdua jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Kita ngobrol masih bersama Kak Putu Sarya Desos yang membahas tentang sebenarnya konten religi di TikTok ini edukasi atau sekedar sensasi ya. Tadi kita udah tahu teman berdua, ternyata fun fact di lapangan adalah bagaimana seorang konten kreator itu membuat konten gitu ya. Hanya untuk sebuah konten. Kadang-kadang konten religi juga dibuat untuk mencari followers, bahkan untuk mencari sensasi juga gitu Iya, ya. Atau mengundang bagaimana netizen itu mau konten atau mampir ke
akunnya dia iya. untuk sebagai sebuah pancingan juga Iya, gitu ya. Dan kadang-kadang juga membuat istilahnya dari AI itu bekerja sama juga gitu kan untuk bisa membuat konten yang lebih menarik lagi. Nah, yang realitanya yang sering kita temuin untuk konten di TikTok atau mungkin juga di media sosial lainnya adalah kebanyakan konten definisi. Nah, Iya. konten definisi ini misalnya Soto Timire adalah ini sesuai dengan momen seperti Iya. tadi Hari Raya Galungan ini fun fact-nya seperti ini atau mungkin juga orang yang menjelaskan seperti ini atau Banten ini seperti Iya, iya. ini. Kadang-kadang untuk konten edukasi seperti ini itu masyarakat masih oh iya hanya gitu doang sih. Ucapannya komennya cuma terima kasih ya sudah mengingatkan. Terima kasih juga atas referensinya tentang Banten ini gitu. Ini sebuah regi. Tapi yang paling ramai bahkan sampai jutaan penonton dan akun itu ada mendapatkan adalah isu sara yang terjadi dengan nuansa religi. Iya. Nah, ini kan apa ya? Apakah netizen Indonesia ini sebenarnya suka dengan hal yang seperti itu Iya. atau seperti apa gitu? Iya. Karena lebih suka yang seperti itu daripada konten edukasi gitu. Iya, iya. Mungkin pandangan saya pribadi ya, because artinya masyarakat sekarang itu sudah mungkin karena zamannya sekarang itu sudah terlalu, kalau bahasa Hindunya itu udah zaman Kali Yuga. Artinya sebuah kebenaran dan kebajikan itu sudah menurun semua. Jadi hal-hal yang disukai orang-orang sekarang itu adalah terutama masyarakat baik itu ya, kita tidak memandang dari mana dia, dari sudut pandang apa dia, tapi yang menarik bagi dia adalah sesuatu yang apa namanya istilahnya itu yang membuatnya rasa penasarannya tinggi. Contoh ada masalah isu sara yang terjadi di hal ini, di daerah ini, daerah itu, dia ikut nimbrung padahal tidak tahu konteks apa yang disajikan dalam hal konten itu gitu. Kalau di masyarakat kita terutama di Hindu Bali memang sih yang menjadi apa namanya konflik utama itu pasti tentang masalah adat, budaya dan tradisi. Kebanyakan itu bukan dari konten agama atau konten religi yang ya memang pada dasarnya infografis yang seperti Bligus katakan tadi itu sangat membosankan dan oh iya seperti ini ya terima kasih dan segala macam. Tapi kita sajikan pun dengan video itu masih ada yang namanya penyangkalan yang lain. Oh menurut saya seperti ini ya. Itulah sudut pandang kita semua. Tapi kita berada sudut pandang yang berbeda, jangan kita menimbulkan yang namanya perpecahan. Ketika orang menyajikan sebuah konten, ketika orang sudah menyajikan sebuah terutama konten-konten religi digital dengan menggunakan video dengan sudut pandang sastra dan segala macamnya, kita nimbrung boleh dengan sudut pandang yang lain, namun kita jangan memancing keributan-keributan yang lain. Artinya sekarang ini mau kerja nggak bawa basang bawa, kerja nggak bawa basang bawa aja. Menurut saya tidak seperti itu gini. Nah, banyak netizen sok taunya lah. Ya, kita tuh ada etikanya lah. Kalau bilang di media sosial tidak ada etika, tapi kalau bahasanya itu di media sosial memang harus ada etikanya gini segala macamnya. Di etika mungkin kode etiknya di media sosial lah, karena kan undang-undangnya juga ada seperti itu. Itu yang menjadi harusnya kita sebagai penikmat itu boleh memberikan pandangan yang lain, boleh ini, tapi dengan bahasa yang etika dan ya yang baik dan benar lah gitu loh. Bukan hanya menurut saya tidak seperti ini, apa ini gini segala macamnya. Padahal kalau dilandaskan berdasarkan apa namanya, mungkin sastra-sastranya, mungkin sudut pandangnya beliau itu ada hal yang berbeda seperti itu. Karena terutama kami di penyuluh agama Hindu, kami berbicara, kami berpandangan pasti dengan aspek-aspek lainnya, bukannya sekedar sastra saja, tapi sosial, ekonomi, hampir semua lah. Maksudnya kita hubungkan semua itu bukan berarti hubung-hubungan enggak, tapi kita mencari benang merahnya gitu. Apa sih yang terjadi gininya? Contoh kecil lah, anggaplah ini mungkin udah lewat beberapa bulan yang lalu. Contoh yang
mengatakan bedikin membanten sama baik gini. Itu kan kalau di bahasa orang yang tidak terima, tidak tahu atau dalam artian bebasang bawa negara Bande, ujang cang larang Bande setiap hari. Kan seperti itu kan sebenarnya. Artinya kita yang tidak paham akan pengertian apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Sudut pandangnya beliau itu adalah ada dua jenis yannya seperti itu. Itu yang menjadi terutama emosi-emosi masyarakat, emosi-emosi khalayak atau penikmat meja itu yang menjadi gini. Apalagi sekarang mungkin Bligus tahu masuk ke dalam medsos media sosial Facebook. Woi, itu serunya minta ampun kalau saya Banyak lihat. banget. Saya sumpah seru. Ketika saya buka Facebook, ketika ada konten sebuah contoh tradisi yang ini, ada komentar ada dah nimbrung yang ini. Ada yang nimbrung itu seperti ya Bahkan layaknya. komennya beranak gitu. Ya, itu wih, seru nih karena tapi saya di sana di konten apapun saya jarang berkomentar kecuali memang itu harus diluruskan, saya pasti akan komen. Tapi saya pun sebenarnya agak malas dengan komen-komen di hal seperti itu karena Ada aja jawaban ya. Ya ada aja jawaban. Menurut saya seperti ini. Iya. Enggak, harusnya seperti ini. Nah, kalau sudah bahasanya tidak harusnya seperti ini, itu yang agak agak kekeh, itu yang susah dilawan. Apalagi di media sosial kita tidak bertemu. Kita kalau memang ada hal yang mau diskusikan, kenapa kita tidak diskusikan seperti ini? Mari kita duduk bersama, kita diskusi. Artinya di Bali ini ya konfliknya atau pergesekannya itu tidak lepas dari adat, budaya, dan tradisi seperti itu. Ya, sebenarnya sih kalau dari sisi itu kita melihatnya lemahnya mungkin ya. Dari sisi karena kebebasan berbicara. Ya, betul. Kebebasan berbicara inilah yang membuat semua orang itu entah itu punya ilmunya atau tidak, ya. asal bunyi atau numpang sensasi sampai Ya. numpang iklan pun nimbrung. Iya, betul. Itu Sedot sih. WC, sedot Ya, WC. makanya. Kan banyak gitu Ya, 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 istilah kontaknya apa sudah WC. Istilahnya pengurangan lemak perut gitu. Iya. Istilahnya banyak yang kayak gitu, istilahnya sampai ke hal yang kayak gitu yang penting itu pun akan bisa menjadi komen di sana gitu. Iya, betul. Yang mengundang sensasi sebenarnya. Iya. Kadang-kadang sebenarnya kontennya baik gitu, Ya. maksudnya baik, rapi, dan juga istilahnya mengedukasi kita gitu ya. Tapi netizen ini yang mengundang sensasi. Iya, betul. Dan makanya dari sudut pandang ini konten religi ini bukan si konten kreatornya yang kadang-kadang yang membuat sensasi, Iya. tapi si komen netizennya. Si penikmatnya atau si khalayaknya ini yang menjadi gini. Karena kita ini haus akan hiburan sebenarnya. Makanya hal-hal seperti itu dia menjadikan hiburan. Nah itu kadang-kadang juga kita mikirnya gimana ya, istilahnya cara mengedukasinya bagaimana kan gitu. Iya. jadinya. Kalau misalnya kita ngelihat dari sisi masyarakat, ya sasarannya bagaimana caranya, karena ini masyarakat luas, siapapun dari belahan dunia pun bisa komen. Iya. Mungkin kalau menurut saya ada beberapa mungkin ini trik atau apa ya bahasanya, mungkin salah satu bisa kita jadikan gini, terutama pengembangan di aspek, karena kita dari bawah berarti dari desa adat lah. Contoh pemahaman tentang agama tuh, biar tidak hanya masuk dalam ke konten digital, tapi kita langsung praktek. Contoh kalau sekarang masih ada berjalan mungkin yaitu pasraman itu kan kita bisa masuk ke sana. Kita adakan yang namanya Dharma Tulo, yaitu diskusi dan segala macamnya. Bahkan sekarang itu Dharma Ucana itu pun jarang. Ya, cukup jarang yang ada yang di desa-desa. Itu merupakan mungkin kalau dilihat ya masih mungkin 40 atau 30% masih ada yang menjalankan Dharma Ucana dan segala macamnya. Tapi masyarakat juga tidak mau mendengarkan. Ya. Abu negak kini kejangan si HP. Kadang-kadang gue foto selfie TikTokan dan segala macamnya. Hal-hal seperti itu yang seharusnya menjadi bahan edukasi kita secara langsung, bukan hanya di konten media sosial yang kita hanya komen-komen. Itu menjadi bumerang kita sendirilah. Terutama di kehidupan sekarang ini, karena kalau masuk ke konten digital seperti yang katakan Blikus, ya
gimana mau kita gini, apa sih strateginya gitu. Sampai kalau mungkin kalau dalam bahasa sepak bola kita strateginya Belanda yang bertahan 11 orang atau Italia yang dengan pertahanannya, kita mungkin tidak akan pernah bisa menang dengan hal-hal seperti ini yang ada di digital ini. Karena bukan hanya konten religi yang ada. Itu yang menyebabkan juga. Kedua adalah saking banyaknya konten-konten, kita akan selalu kalah dengan konten yang berbau hal yang lain. Yang lain saya mungkin tidak akan sebutkan, baik itu sensasi dan segalanya saya tidak akan sebutkan. Tapi konten digital berupa religi pasti akan kalah. Kebanyakan seperti itu. Pasti. Istilahnya, Kenapa saya bilang pasti? Mungkin daripada pilihan, misalnya ada 10 pilihan, itu nomor 10 misalnya dia, nomor 9 atau 10 gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mereka menganggap rasanya tidak seperti ini. Jangan hidup di zaman ini, sing sana ngeki. Sing hidup di zaman ini. Tapi itu yang menjadi gini. Bahkan kan dari sudut pandang saya juga dulunya seperti itu. Ini tidak akan berguna nih di kehidupan saya. Maturan ya maturan, bakti ya bakti, mulai ya mulai. Nah, artinya dulu kehidupan remaja minum ya minum. Tapi setelah mungkin berumur, kata dokter Tirta sih itu, umur itu akan menentukan sudut pandangnya. Nah, umur itu akan menentukan sudut pandangnya. Ketika sudah memasuki umur 20-an, sudut pandangnya mungkin beda. Ketika masuki umur 30-an beda lagi. 40-an beda lagi, sampai 50-an itu beda lagi gitu. Makanya itu beberapa yang menjadi sandaran untuk saya, untuk terutama dalam kepenyuluhan, apa sih yang menjadi keinginan dari khalayak gitu. benar. Jadi seperti itu teman-teman. Kadang-kadang kita istilahnya bisa menebak-nebak ya, kira-kira ini yang komen umur berapa sih sebenarnya gitu ya. Ya. Tapi kadang-kadang yang paling menjengkelkan adalah udah tahu seharusnya orang itu berpikir kritis gitu ya, make the positive thinking gitu ya, malah komennya negatif. Dan itu orangnya itu udah dewasa. Itu paling jelek sih. Tapi secara to the point, mungkin yang ingin disampaikan oleh Kak Putu adalah bagaimana caranya kamu itu bisa menghargai sebuah konten, bijak juga menggunakan, bijak berkomentar juga, yang paling tidak mengundang sensasi atau sara. Oke, kamu tuh mungkin kesimpulan untuk di topik hari ini. Konten digital atau konten religi di digital, terutama di platform TikTok, itu sebenarnya sangat mengedukasi banyak orang. Artinya karena khalayaknya bukan hanya dari gen-gen yang milenial atau bahkan gen baby boomer, tapi sekarang ada gen alpha dan gen beta mungkin yang sudah menggunakan TikTok, itu sudah mulai paham dan mau mempelajari agama atau konten-konten religi yang ada. Sensasi yang ditimbulkan itu bukan hanya sekedar dari si konten kreatornya, tapi bisa berasal dari netizen-netizennya, karena netizennya lah memancing semua sensasi yang ada. Itu yang menjadi sebuah konten itu nge-boom atau naik dan segala macamnya. Dan beberapa di antaranya adalah kita selalu berpandangan bahwa kita yang selalu benar, tanpa kita melakukan verifikasi, kita melakukan yang namanya istilahnya itu, kita melakukan istilahnya kalau bahasanya singenoang bin untuk kedepannya seperti apa gitu. Tidak berpikir ke panjang untuk kedepannya seperti itu. Nah, pada akhirnya apa yang dihasilkan, apa yang disuguhkan di konten religi di platform digital dimanapun, itu akan selalu ada yang namanya pro dan kontra. Kita harus memahami, kita harus bisa. Kalau memang salah, kita perbaiki dengan bahasa yang benar. Kalau memang benar, kita dukung. Mari kita jaga semua konten-konten religi yang ada. Saya tidak berbicara tentang agama Hindu saja, tapi semua agama seperti itu. Yes, terima kasih banyak Kak Beli Putu. Yang pastinya ingat, yang paling penting adalah bijak bermedia sosial teman radio. Ingat bijak komen juga, dan yang pastinya jangan lupa kalau misalnya kamu suka, kamu like, tapi ingat tidak
buat sensasi dan juga tidak mengandung sara juga Iya, ya. iya. Terima kasih Budi Putu. Ya, sama-sama. Yes, thank you Tomar Prado yang udah stay juga, yang pastinya sudah komen-komen, thank you banget. Dan juga yang udah stay, thank you banget ya. Tapi jangan kemana-mana, masih ada Gusadi yang nemenin kamu yang pastinya untuk di Sepada sampai nanti di jam 10 pagi. So don't go anywhere, stay tuned. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain.